Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ya ini mungkin eh, saya ganti pakai dengan video. Eh, ini mohon maaf, ini juga baru nyampe di Padang jam 9. Dan di Padangnya sebagai tinggi sih. Oke, untuk pengganti kuliah ya ini karena kenapa kok perlu ada saya buatkan video ini karena kemarin di praktiknya Pak Nasrul ya, Pak Nasrul menyampaikan bahwa masih banyak yang mungkin bingung ya, ini sebenarnya alurnya gimana sih? Nah, ini memang mungkin sebagai pengantar selama ini karena kita itu memang terbiasa dengan Laravel ya, di mana Laravel itu seperti tatanan frameworknya sudah ditentukan. Nah, mungkin sedangkan Node.js itu dia terbuka, jadi istilahnya kita bisa menentukan sendiri. Jadi kita bisa menentukan sendiri terkait bagaimana kita menatanya. Nah, kemarin saya sempat browsing, ya memang sempat melihat ya referensi rata-rata memang menata seperti ini. Pasti ada model, roots, ada middleware, DTO, controller ini biasanya ada. Nah, ini kenapa seperti ini? Ya, ini kebetulan referensi yang saya baca atau yang saya gunakan ya seperti ini gitu. Nah, kemarin juga sebelum saya ke sana, Pak Nasrul juga menyampaikan beberapa dari Anda masih ada yang bingung apa itu Postman gitu kan. Em, Postman itu sebetulnya jadi gini, kembali lagi ya karena ini selama ini kita kan belajar atau Anda belajar menggunakan Laravel dan kita ini belajar untuk monolitik ya dikembangkan di satu tempat semuanya di sana gitu. Nah, sedangkan yang kali ini dengan Node.js ini kita hanya belajar back end. Jadi nggak ada front end-nya. Front end-nya ini kan istilahnya seperti Anda untuk input, untuk klik sana, klik sini, istilahnya untuk memberi trigger lah ya, memberi trigger dari user. Nah, kemudian back end-nya yang seperti controller atau model yang bisa Anda gunakan itu adalah controller sama model yang ada selama ini kembangan itu yaitu yang back end-nya. Nah, karena tidak ada front end-nya, maka kita menggunakan Postman. Nah, Postman ini istilahnya ini kan URL ya. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa sekarang kan Anda sudah belajar microservice. Microservice itu istilahnya kita hanya menyiapkan back-end-nya saja. Komunikasi lainnya itu menggunakan API. Apa itu API? Ya minimal kalau sana kita API-nya isinya seperti ini ya. Pasti ada URL-nya apa, ini kan URL-nya apa, kemudian menggunakan metode HTTP-nya yang mana, yang kedua kalau seandainya dia post itu variabelnya apa saja, itu seperti itu, komunikasinya seperti itu. Nah, kita menggunakan Postman karena kita tidak ada front end. Postman ini pun juga berguna untuk yang lainnya, yang pasti biasanya memang Postman ini digunakan untuk ngetes biasanya. Ngetes contoh kita menyiapkan API. API yang listening ya, API yang sudah tes responnya seperti apa sih gitu. Biasanya seperti itu. Nah, itu terkait dengan Postman. Nah, kemarin Pak Nasus juga ada yang nanya terkait sama MongoDB. MongoDB ini apa? Setelah diklik larinya kemana? MongoDB ini sebenarnya database. Cuman bedanya selama ini Anda belajar database itu relasional. Ini sekarang kita belajar bahas database yang NoSQL. Nah, memang bedanya istilahnya tidak ada relasi ya. Yang mungkin nanti nanti yang hari Jumat nanti itu mungkin ada yang kita merelasikan tapi biasanya tipis nggak sampai join-join dalam gitu. Mungkin juga enggak. Jujur saya pun juga belum mendalami ya, baru juga. Nah, Anda lihat di sini kalau yang di sini itu ada di collection. Collection. Nah, apa itu sekarang collection? Nah, istilahnya gini, kalau Anda terbiasa dengan relasional, tabel itu kalau di NoSQL namanya collection row
namanya adalah dokumen row itu dokumen. Oke, sorry. Nah, kalau kolom 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 ya. Kolomnya itu dia namanya adalah field. Nah, itu sebutannya. Nah, ini tolong diingat-ingat biar nggak bingung. Tabel to collection dalam satu collection itu berisi banyak dokumen, berisi row-row. Di dalam row ada field, di dalam dokumen ada field, ada kolom. Nah, seperti itu bedanya apa namanya persamaannya ya. Nah, disimpan di mana ya? Kemarin Pak Rasul sempat nanya katanya ada di mana MongoDB-nya datanya. Lah ini. Oh, ini kan nih. Ada di sini gitu. Nah, ini vendor ini kan. Nah, ini ada di sini datanya. Nah, memang tidak bisa disamakan seperti Anda ini ya, relasional. Ya, memang istilahnya ya istilah dokumen-dokumen begini. Nah, itu. Nah, lanjut sekarang ke sini. Balik ke sini ya, sekarang kita ke sini. Jadi nanti ini karena persiapan untuk UTS ya. Kemarin Pak Nasrul menyampaikan ada beberapa ide. Salah satunya biar Anda tahu lah ya. Dari sini, perhatikan di sini. Ini kan istilahnya kita menata direkturnya seperti ini ya. Sebenarnya direkturnya pun ini juga dibebaskan. Kalau Anda pengguna referensi lain kan juga yang beda yang lain. Cuma yang biasanya pasti ada roots, model, kontrol biasanya ada. Oke, kita mulai. Install ini mungkin ya wes lah kita bisa ikuti seperti itu gimana. Cuman coba kita lihat di sini mulainya semua mulai dari indeks. Nah, index.ts. Fungsinya body parser itu istilahnya ya intinya untuk Anda bisa mengambil ini bisa mengambil em, variabel-variabel yang biasanya menggunakan post atau apa atau get itu biar Anda bisa diparser jadi tinggal menggunakan. Ini intinya ambil aja lah wes suka ini jupun wae gitu wes. Ikutin aja kemarin gitu. Nah, yang mulainya dari sini nih, Rek. Nah, ini kalau Anda lihat ini membedakan user. Ketika di admin/admin yang pertama itu, Bro. Anda lihat di sini, itu adalah yang di sini. Sorry. Nah, ini admin ini kan. Nah, itu yang slash pertama. Nah, kemarin ada yang tanya, apa itu 8.000 tuh? Kok gak ngerti sih, Rek? 8.000 ini itu adalah port ya. Standarnya emang 80. Nah, cuman biasanya kayak Node.js kalau Anda pakai Artisan itu kadang-kadang dia rata-rata 8.000 sih. Yang sebenarnya bebas sih, itu kan bisa di 8 selain 8.000 juga bisa 80 gitu. Nah, Node.js ini kebetulan dia kemarin kita set atau secara default dia di 8.000 aktifnya. Nah, jadi ini sebetulnya ya 8.000 ini hanya port number-nya saja gitu. Intinya dari sini. Nah, di selanjutnya di pad-nya di sini pad-nya. Nah, dari admin, dari kita lihat Anda mulai dari index, ini adalah ya mulai inilah mungkin menggambarkannya ini ya berapa pembagian pembagian profile role ada role admin sama vendor ini kan database-nya ya Anda ambil aja kayak gini yang penting mulai dari sini. Nah, ini ada dua role admin dan vendor. Kalau seandainya admin gunakan admin root. Kalau dia vendor, gunakan vendor root. Ini dapat dari mana? Oh, walaupun lagi. Import admin root vendor root from roots. Di mana roots itu? Biasanya kalau ini belum ada, kalau seperti ini akan merah. Nah, akan error kan. Ya, urutannya kalau Anda bikin baru ini pasti akan error. Ya, Anda boleh menyiapkan rootsnya dulu, atau Anda tuliskan gitu dulu juga boleh. Dari roots ini, dari sana Anda buka roots di sini. Anda nanya, ini Pak indeks buat apa sih? Perhatikan di sini. Ini kan dia mengarah ke ini ya, kemana? Ke sebuah directory kan. Nah, index.ts ini ya seperti kayak Anda di PHP itu, apa sih fungsinya index.php atau .html? Itu ketika directory diakses, sistem akan otomatis mencari index.php atau HTML. Itu juga di sini, ketika Anda di set ke arahkan di roots, dia akan mengakses ke index.ts. Nah, isinya index.ts itu seperti ini.
Ya, isinya mengekspor ya, mengekspor semua isinya di admin roots dan vendor roots. Kalau Anda bukan bikin baru roots baru lagi di sini ya, Anda harus letakkan di sini ekspor semua dari roots yang baru seperti itu. Iya. Nah, sekali lagi pembagian rutin tadi kan kita buat berdasarkan role. Oke. Nah, apa isinya roots sama persis seperti yang Anda lakukan di apa namanya Laravel. Nah, setelah setelah tadi kan slash vendor ya, slash vendor. Nah, ini istilahnya functionnya apa? Ini function nih, Rek. Ini function, ini function, ini function. Seperti di Laravel, Anda pun boleh menuliskan function di sini juga boleh. Persis kayak Laravel, guys. Anda kan terbiasa dengan Laravel. Ya. Contoh ini, nah ini nih. Get slash ini kan fungsinya ada di sini. Nah, ini Anda perhatikan, mungkin ini sintaks ya. Sintaks ini arrow function, sampai lagi mungkin pernah saya bahas dulu. Ini model arrow function. Jadi nggak ada namanya. Jadi istilahnya dia cuma standarnya, dia pasti ada request, respon, sama next. Ini standar ya. Sintaksnya seperti itu. Nah, kemudian dia merespon apa? Melakukan apa? Nah, di sini kita pindahkan di controller, gitu. Create vendor itu ada function di controller, get vendor ID itu ada di controller juga. Nah, seperti itu urutannya. Jadi urutannya dari ingat-ingat ya, dari index ini by profile, sorry, by role dia mengarah ke roots yang mana. Dari roots dia kemudian mengarah ke controller yang mana. Sama kan seperti itu di Laravel. Contoh di admin roots ya sudah di sini. Nah, sisanya dari sini itu ya kemarin ada yang dari models, ada yang dari utility ini seperti ya middleware utility terserah Anda boleh letakkan di middle juga boleh terserah. Yang utility ini kan istilahnya kemarin dipisah di sini sebagai untuk generate password sama generate salt. Apa ini salt? Generate password buat apa? Ya ini kalau Anda lihat wis cukup baik. Kalau saya gampang kok buat apa Pak itu ya istilahnya di sini, sorry saya balik ke sini, isinya kalau ini generate password sama generate salt ini kan untuk di random ya mungkin. Nah, kalau untuk general salt ini fungsinya salt itu seperti yang di SO kemarin bahwa fungsinya salt itu untuk menambah keunikan sehingga kalau ada dua user atau lebih yang memiliki password yang sama, hasil nilai hashnya yang disimpan tetap berbeda biar nggak ditebak seperti itu. Oke. Nah, mungkin Anda bertanya, buat apa sih Pak DTO? DTO ini istilahnya singkatnya dari Data Transfer Object. Biasanya Anda menentukan DTO ini rata-rata ya itu pasti ketika Anda mau menerima input. Anda menentukan untuk input dan API Anda itu yang Anda perlukan apa saja. Contohnya di sini DTO-nya adalah create vendor input. Nah, ini kan create vendor menerima inputan. Menerima inputan ditentukan namanya create vendor input. Ya, kalau Anda ingat ini adalah kalau ingat-ingat lagi memang ini ya kita terbiasa dengan PHP dan JavaScript yang mereka bebas lah. Nah, ini di TypeScript ini sangat objek oriented sekali dan kaku. Ya, ini istilahnya kita belajar dua hal yang berbeda ya, apa-apa sih, udah oke. Nah, kalau Anda ingat lagi, bentuk seperti ini sebenarnya ini adalah implementasi dari interface. Nah, cuma di sini kemarin saya pun juga belajar dari ChatGPT atau dari apa ya, Bard ya, Bard punya Google sama. Tapi kalau bingung nanya ke sana, di sini disampaikan ini digunakan untuk menentukan tipe data atau bentuk struktur datamu kayak apa sih. Nah, itu di sini. Anda tentukan, nah, aku mau menerima apa sih gitu. Nah, selain ini kan nanti akan ada string. Nah, di DTO itu Anda cek. Jadi sekali lagi DTO digunakan pasti kalau Anda mau menerima input, pasti Anda harus menentukan variabel-variabelnya dan tipe datanya apa saja. Strukturnya seperti apa untuk inputnya. Nah, ini Anda bikin kemudian create vendor sama ya di DTO. Yang ada dari sini nih. Create vendor input. Nah, ini Anda tentukan variabelnya ada nama, owner, food type, pin code, address, dan seterusnya. Dia nih tipe datanya string, dan seterusnya. Ini ada sebuah array. Oke, jadi arahnya begitu saya lagi, DTO di Anda gunakan pasti ketika Anda mau melakukan input. Tentukan nama variabelnya, tipe datanya apa.
Model sama. Jujur saya pun jarang menggunakan model ya. Cuman pas kebetulan di sini em, kita harus menggunakan model karena referensinya mengatakan begitu. Nah, modelnya ini sama. Nah, ini kalau Anda bingung di sini, kenapa kok ini ada skema, dokumen, dan model? Modelnya Anda hapus, nggak ada masalah sih, karena ini Mungus dan membawa model. Sekali lagi, dokumen ini kan tadi row ya. Dalam satu row, field Anda tuh apa aja? Kita tentukan di sini. Tentukan satu row ya, kayak Anda menentukan bikin tabel tuh kayak punya mau atribut apa aja sih? Atributnya apa aja di sini? Tipe datanya apa? Nah, sekali lagi karena ini sebuah dokumen, Anda pun bisa menentukan sebuah string di sini. Ini kalau seandainya Anda bayangkan ini seperti sebuah relasi. Vendor doc itu one many-nya ke food type. Nah, seperti itu. Nah, makanya di sini karena tidak ada relasi, dia menggunakan string. Bisa diisi lebih dari satu. Kayak gitu. Kemudian dari setelah Anda melakukan dokumen ini, tentukan row-nya seperti apa, kemudian Anda tentukan skemanya. Apakah dia itu boleh null atau boleh taruh atau not null. Kalau required true ini berarti dia not null. Kalau ini berarti dia null. Skemanya tuh gimana? Nah, kalau selama ini Anda kan cuma klik-klik lagi aja ya. Nah, mungkin sekarang harus tentukan. Nah, mungkin ini juga jujur saya di Laravel nggak pernah pakai model ya. Nah, mungkin di sini yang sudah terbiasa dengan di Laravel pakai model, saya tahu juga sama. Nah, ini ini bentuknya bagaimana. Nah, kemudian dari skema vendor skema, sorry, dari skema ini itu ada function-function lanjutannya. To JSON ini untuk transform ketika Anda kirimkan, mana yang mau Anda hilangkan, maksudnya dihilangkan itu tidak ditampilkan. Di sini tentukan, dinamakan detail, delete, passwordnya nggak ditampilkan, solve-nya nggak ditampilkan. Nah, ini yang tidak hal-hal yang tidak ditampilkan. Timestamp true, ini maksudnya adalah setiap kali mereka generate, itu akan otomatis menambahkan created add dan updated add secara otomatis. Walaupun di sini tidak ada sampaikan, tapi sistem akan secara otomatis menambahkan. Function ada apa lagi di sini? Nah, saya pun juga nanya namanya chat GPT, kok ngelangin. Nah, kan, saya juga nanya chat GPT ini. Nah, ada apa aja di collection, misalnya di skema. Nah, kita lihat nih. Ini kemarin saya nanya di sini semua ya, saya jadikan satu di satu chat ini. Dan dijelaskan terkait skema. Nah, skema, bla 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 bla, tipe datanya, validasi, transformasi. Nah, ini ada transformasinya ada apa aja tuh, Jess. Ini terdapat transformasi dalam siapa saja dalam skema itu timestamp, to JSON, to object, version key. Nah, ini setelahnya saya pun kalau belajar biasanya akan nanya sintaksnya seperti apa sih? Terus isinya ada apa aja itu. Jujur ya, biar saya marem aja sih. Oh, ternyata ini sudah ada ketentuannya, sudah ada library-nya, kita tinggal baca. Jadi bukan free form. Oke. Nah, sisanya setelah dokumen ditentukan, skema ditentukan, sekarang dia membuat model. Saya tanya sekarang, apa bedanya model ini dan ini dokumen? Masing-masing ini dokumen dan model ini memiliki function nanti dia. Bedanya, kalau dokumen ini dia adalah fokus ke row. Jadi ada update, itu dia di update-nya row. Nanti dia akan ada update, ada beberapa fungsi. Tapi fungsinya itu khusus untuk merubah atau melakukan hal ini lah, hal yang misalnya berhubungan dengan row-nya. Sedangkan kalau model itu untuk satu tabel, satu collection tadi bilang kita katakan ya, satu collection. Kalau saya dibayangkan ada RDBN apa yang relasional ya berarti satu tabel. Kalau dokumen ini dia hanya satu row gitu gambarannya. Itu ya. Jadi nanti Anda akan ketemu kasus di mana nanti Anda menggunakan fungsinya yang ada di dokumen dan function yang ada di model. Balik ke sini. Oke, jadi urutannya seperti itu ya. Dari indeks, larinya ke root, dari root kemudian kemana? Ke controller. Dari controller, jika Anda ada memerlukan sebuah inputan yang nanti Anda gunakan Postman untuk menyebutkan, Anda tentukan bentuk atau variabel-variabelnya apa saja. Itu Anda tentukan di mana bentuk variabelnya ada di DTO. Oke. Kemudian bagaimana Anda menyimpan data-data Anda tentukan di models. Oke.
Nah, itu ada di controller semua ya kayak di Laravel lah ya. Seperti itu. Nah, cuma di sini sangat kaku. Terkait sintaks, nah ini Anda ikutin aja seperti ini. Nah, ini terkait yang itu, yang apa namanya masih nggak banyak di sini ya, di mana di admin. Nah, sekarang yang di vendor ini cukup menantang. Contohnya di sini nih, vendor login. Nah, ini yang di modul mungkin istilahnya di ada sedikit kesalahan ya, kesalahan karena istilahnya referensi yang saya baca kemarin mungkin sudah beberapa tahun yang lalu dan ketika diterapkan sudah ada perubahan di mana di TypeScript sehingga harus disesuaikan. Penyelesaiannya kemarin seperti ini. Nah, di sini nggak ada nih. Ini nggak ada. Nah, TypeScript dia akan ngeroweng. Nah, dia ngeroweng kan. Kenapa dia ngeroweng? Karena dianggap walaupun di sini sudah ada saya tentukan vendor is not null ya. Not null pasti vendor sudah pasti tidak null gitu. Dan find vendor, Anda lihat di sini find vendor itu kan ada admin controller ya. Find vendor di sini kalau kita lihat di find controller, dia return vendor find one, istilahnya ya kayak query-nya gitu loh ya. Ini itu outputnya adalah sebuah dokumen seharusnya, sebuah dokumen. Kalau Anda cek di ChatGPT lah, di outputnya adalah sebuah dokumen. Nah, tapi TypeScript nggak mau, dia nggak tetap nggak percaya. Ya apa nih ternyata dia null. Walaupun di sini sudah saya kasih not null ya, tapi di sini tetap nggak mau. Nggak jelas, sebetulnya nggak jelas. Ini TS 2339 ini. Nah, pada saat itu em, solusinya yang saya lakukan adalah membuat sebuah interface vendornya di DTO nih. Nah, kan DTO. Padahal aturannya kan nggak boleh ya. DTO ini kan sebetulnya untuk inputan. Tapi di sini jalan. Tapi sebenarnya salah. Salah. Hmm. Terus bagaimana yang benar? Nah, ini sekali lagi ini istilahnya kemarin eh, parsial benar tapi akhir nanti ini dia bukan sebuah objek, bukan ya, bukan sebuah objek dari dokumen. Ini ngawur nih. Untuk saat ini benar, nanti kalau ada hal yang sama, Anda melakukan hal ini akan error. Karena ketika harusnya sebuah dokumen itu sebuah objek, Anda dengan adanya objek, Anda bisa menggunakan function-function yang ada di kelas tersebut, di objek tersebut. Tapi karena Anda tembak di sini, bukan Anda ya, kita ya, saya sorry, saya vendor red ini, saya pakai interface ya, dan interface tadi di vendor red ini tidak ada function apapun, ya dia nggak bisa digunakan. Untuk contohnya Anda mau merubah, mengupdate datanya itu nggak bisa, dan seterusnya ya. Nah, ini apa yang harus yang benar Pak? Oke. Nah, gimana yang benar di sini? Nah, yang benar seperti apa? Nah, yang benar dia gini nih. Em, oke, seharusnya ada seharusnya ini yang perlu Anda ini ya, apa namanya di models ya. Nah, di modelsnya ini istilahnya kita perlu merubah di Anda ya. Di modelsnya itu models vendor ya di sini. Nah, itu Anda perlu mengekspor vendor doc. Kan yang sebelumnya Anda hanya mengekspor vendor kan ya. Oh ya, nah ini untuk Anda lihat bingung di sini, ini istilahnya mengatakan gini ya, vendor ini sebuah model dengan struktur vendor doc menggunakan skemanya vendor skema, nama collectionnya adalah vendor. Nah ini Anda lihat kalau di sini, di mana nah namanya vendors kan, ya, loh, vendor doc. Nah, ini namanya vendor. Oh vendor doc ya, hehe, bulat. Nanti kita cek lagi. Nah itu nama tabelnya namanya vendor. Oke, balik lagi. Nah ini vendor doc. Kemudian ini ada ekspor. Nah, di sini. Ya, di sini kemaunya sebetulnya kita sudah tahu ya bahwa file vendor ini sebuah dokumen ya dia ya, sebuah dokumen yang nama dokumennya namanya sebetulnya vendor doc. Ini vendor doc ini. Dari sini. Ini di return kan. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Di sini Anda contohnya mengatakan
sebuah variabel gitu ya. Cons, contohnya apa ini? Kita katakan vendor aja gitu ya. Vendor. Vendor ini dia adalah sebuah vendor doc. Doc. Nah, kemudian dia mendapatkan sama sih, menggunakan dia dapat dari vendor eksis. Nah, di sini diminta untuk mengcasting. Di sini dia nggak mau, tetap nggak mau dia, tetap error. Dia harus di casting bahwa vendor eksis ini dia sebuah vendor doc. Nah, jadi dia baru mau. Nah, udah seperti ini Anda bisa pakai ini. Coba kita ganti namanya ya. Kita ganti namanya jadi vendor. Ini karena dia si vendor ini itu dia sekarang sebuah objek dari vendor doc. Makanya dia, nah mau kan? Nah, ini seperti itu. Yang kemarin yang ini seharusnya Anda lakukan ketika di modul yang sebelum ini, modul terakhir praktikum mana melakukan itu casting gitu. Nah itu. Nah kalau bingung dengan sintaksnya ini jangan bingung. Ini mungkin Anda terbiasa dengan modelnya. Biasanya kan Anda katakan nama variabelnya apa, tipe data variabel ya. Nah, ini tipe datanya di sini pakai titik dua. Ini kalau Anda ingat dulu zamannya Pak Ento yang pseudocode itu kan seperti ini ya, sintaksnya kan. Nama variabel titik dua, ups, nama variabel titik dua, kemudian tipe datanya. Oke. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sebelum UTS. Jadi sekali lagi urutannya indeks, kemudian dia hari ke roots, indeks tentukan di sini ya. Di indeks ini Anda tentukan rule-nya menggunakan root yang mana. Dari root Anda menentukan fungsinya yang mana. Menggunakan metode apa saja. Post, get, atau yang lain. Path-nya mana, menggunakan vendor yang apa namanya function yang mana. Kalau dia get, Anda bisa menambahkan seperti ini. Coba ya, kita lihat kemudian di controller yang di sini vendor get ID ada di controller ya, get vendor ID ada di admin kayaknya. Get vendor by ID. Nah ini kan, ini bisa kayak gini Pak. Lah udah mau parsing mau kan? Udah mau parsing bisa Anda akses. Mau tahu isinya apa aja, tinggal gini aja params dot apa tuh? Nah ini tidak bisa sih, karena Anda kan menentukan di sini ya. Sorry sorry. Karena Anda tentukan sendiri tadi di mana di rootnya ya. Di rootnya di sini Anda menentukan namanya, sorry, namanya adalah ID gitu. Nah, Anda tentukan sendiri tadi. Sorry, sorry. Nah, istilahnya makanya nanti di sini Anda tinggal ambil ID-nya. Tadi inilah salah satu fungsinya dari eh, ini tadi apa namanya fungsi dari sini. Nah, ini parser ini tadi sendiri. Jadi sini. Oke. Nah, kok Anda mungkin nanya lupa. Tadi kan katanya kalau ada input harus pakai DTO ya. Kenapa di sini nggak pakai DTO gitu? Nah, ini istilahnya karena Anda pakai get ya. Kalau pakai get Anda kan nggak perlu dengan formnya seperti apa. Langsung tembak dari URL-nya kan. Oke. Nah, ini mungkin awalan ya. Awalan yang seharusnya sebetulnya saya terangkan di kuliah di awal-awal. Nah, ini kemarin juga em, ya saya harus mereview juga ya apa yang saya sampaikan saya review ternyata yang saya sampaikan kurang jelas itu ya mohon maaf makanya di sini coba saya mau membetulkan lah ya membetulkan semoga dari penjelasan yang saya coba untuk urutkan itu bisa membantu Anda memahami alurnya apa itu Postman mau nge-DB nyimpannya di mana nah itu coba di ini nah mungkin tadi ada pertanyaan juga sih saya juga kaget dulu kok beda ya jadi yang di sini ya yang di model ya yang di model nah ini vendor kan ternyata vendor situ ya ini food nah, coba saya cari tahu dulu ini artinya gimana gitu
Oke, karena sekali lagi saya pun juga di sini kita belajar bareng ya. Saya juga baru memulai di sini terkait dengan TypeScript dan menggunakan MongoDB ini. Sebelumnya kan kita hanya relasional ya. Oke, mungkin itu dulu. Semoga video nggak panjang ini bisa membantu Anda nanti untuk mengerjakan tesnya ya yang ditentukan nanti mau Anda seperti apa. Tapi sekali lagi kalau ada yang bingung silahkan tanya. Tapi teman-temannya pun juga mungkin ada yang lebih jago ya. Saya yakin juga dari antara Anda ada yang lebih bisa daripada saya. Tidak apa-apa. Saya malah mau belajar juga dari Anda, itu nggak ada masalah. Baik, seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share.